فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua bisa berkumpul bersama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat isya, yang kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi, dengan tafaqquh fiddin. Kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar hukum dari kitab Bulughul Maram, Bapak Ibu. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika ragu-ragu seseorang dari kalian dalam sholatnya, falam yadri kam sholla, dia tidak ngerti sudah berapa rakaat sholatnya, asalasan am arba'an, 3 atau 4, ragu-ragu, aku sholat ini 3 rakaat wisan, baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, ragu-ragu. Fal yatrahis syakka, hendaknya dia membuang keraguan, ya. Wal yabni ala mastaiqona, dan membangun sholat ini atas apa yang dia yakini. Nah, kalau kita membuang keraguan, mengambil yang yakin, berarti milih berapa? 3 atau 4? Kok 4? Ini ragu-ragu, Pak. Jenengan itu aku gek telu apa wis 4 gitu kan? Ragu-ragu kan? Kata Nabi disuruh buang keraguannya, ngambil sing yakin. Apa sing yakin? 3. Berarti ambil, anggap aja aku gek sholat 3 rakaat gitu kan? Nah, baru ditambah, baru 3 rakaat, baru ditambah 4 rakaat kan, kalau sholatnya zuhur atau asar atau isya. Baru kemudian tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim, kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia sholatnya 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, berarti dia menggenapkan sholatnya, ya. Syafa'na lahu sholatahu, jadi cangkep 5 gitu loh, Pak. Loh, apakah tidak batal wong pakai sholat 5? Kan nggak tahu, jenenge lupa kok. Orang lupa itu, Pak, jangan disamakan dengan orang yang tidak lupa. Kecuali kalau jenengan sengaja memang sholat 5, baru itu batal, tidak boleh. Ini kan nggak sengaja. Wa in kana sholat tamaman, kalau misalnya dia sholatnya itu sempurna, pas, dia kan ragu-ragu 3 atau 4, tiba-tiba bener 3 kan, baru dia nambah 1, berarti kan sempurna kan. Kanata targhiman lisyaitan, maka 2 sujud ini menghinakan syaitan. Jelas Bapak Ibu, hadisnya rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pertama, pelajaran yang kita dapat dari hadis ini, Bapak Ibu, salah satu sebab kita harus mengerjakan sujud sahwi adalah karena ragu-ragu dalam sholat. Dan yang namanya ragu-ragu, lupa, itu semuanya dari setan, ya, semuanya dari syaitan. Untuk dalil lupa itu kan asistennya Nabi Musa itu kan, dalam surat Al-Kahfi mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, ya. Dan tidaklah melupakan aku kecuali setan untuk mengingatkannya gitu, untuk memberitahukannya. Karena kan mereka kan berjalan, Pak,
Tabuk ya, dengan ini asisten Nabi Musa, dengan Nabi Musa ini berjalan lama menemui Nabi Khidir. Mereka bawa ikan gitu kan. Rupanya Nabi Musa bilang, nanti ini ada kejadian aneh, kamu bilang lo ya gitu. Nah, pada di suatu tempat yang di situ adalah tempatnya Nabi Khidir, tiba-tiba wallahu a'lam ikannya itu meloncat, Pak, padahal ikan mateng gitu loh. Meloncat kemudian berjalan aneh. Nah, ini asistennya ini lupa beritahu kepada Nabi Musa. Akhirnya berjalan jauh sampai kelaparan. Ayo mangan dhisik ngisi tenaga gitu kan. Baru kan, lo iya saya lupa. Nih ikannya mencolot mau gitu kan. Dia bilang wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Akhirnya balik lagi Pak ke tempat ikan tadi lepas itu. Nah, ini dalil bahwa ya memang manusia tempatnya lupa, maklum. Tapi kalau lupanya itu kebangetan, maka itu setannya banyak. Termasuk dikit-dikit ragu-ragu, apalagi dalam sholat, setiap sholat pasti ragu, terus banyak was-was ya, terlalu berlebihan was-wasnya itu kan. Jadi was-was itu artinya apa sih? Ragu-ragu. Jadi ragu-ragunya itu temenan, berlebihan gitu loh. Jadi maju mundur terus maju mundur meneh gitu. Nah, ini banyak setannya berarti. Termasuk banyak was-was. Was-was itu gimana ya? Jadi lewat situ engko nang najis, dikit-dikit wudu gitu kan. Ketika habis berwudu enggak dimatikan kerannya. Kenapa nih tak matikan engko orang sebelumku tangani najis lah gimana kan dikocorai. Ada enggak seperti itu? Nah, kadang-kadang ada orang itu Pak mandi itu nek gak sakbak ya Pak, mandi habis itu gak selesai gitu. Atau sak tandon nek gak tandon entek gak selesai, gak keluar-keluar, itu ada. Nah, itu memang gangguan itu kan, itu adalah gangguan. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa orang yang ragu di dalam sholatnya Bapak Ibu, ragu ya, dia nggak ngerti tadi sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat ya, atau ini G3 atau sudah 4. Kata Nabi SAW, kaidahnya buang keraguanmu, ambil yang yakin. Nah, yang yakin itu adalah bilangan yang lebih kecil ya, bilangan yang lebih kecil. Baru selesaikan sholatnya, sebelum salam sujud sahwi ya, kemudian salam. Jadi sebelum salam itu berarti kan apa? Berarti kan tasyahud dulu kan? Tasyahud dulu, baru kemudian sujud sahwi berapa kali? 2 kali, baru kemudian salam. Monggo silakan. Nggih, saya minum dulu, bismillah. Jadi gini, nanti ada penjelasannya Bapak Ibu, sujud sahwi, sujud syukur sama sujud tilawah itu ya sebetulnya pakai takbir apa enggak itu tergantung kepada pendapatnya. Ya. Kalau sujud sahwi ya memang ada pendapat yang mengatakan lebih afdal itu pakai takbir. Apalagi dia kan kondisinya kan masih di dalam sholat kan, dan orang masih dalam kondisi wudhu ya, maka Allahu Akbar langsung sujud, atau Allahu Akbar nggak pakai takbir, sebetulnya semuanya boleh. Nah, untuk sujud tilawah dan sujud syukur itu pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah sama persis seperti sholat, maka bagaimanapun juga harus pakai takbir, juga pakai salam gitu kan. Tetapi ada pendapat juga, dan ini insya Allah yang benar, sujud syukur sama sujud tilawah itu tidak pakai takbir, tidak pakai salam. Meskipun ada pendapat yang mengatakan pakai takbir dan pakai salam. Untuk sujud sahwi ini Bapak Ibu, dua-duanya boleh.
ya dua-duanya boleh, tapi rata-rata ya kalau misalkan kita melakukan Allahu Akbar gini langsung sujud, itu insya Allah tidak menjadi masalah. Nggih. Jadi takbirnya sebentar tetap ya, karena dalam sholat maka tetap takbirnya itu angkat tangan. Insya Allah begitu. Jelas Pak? Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengerjakan salat. Falamma sallama, ketika salam, qila lahu, dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai', apakah terjadi sesuatu dalam salat nggih gitu. Qala, Nabi bertanya, wa madzaka, ada apa memangnya? Qalu, mereka mengatakan, sholaita kadza wa kadza, panjenengan mengerjakan salat begini dan begitu. Nah, qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fathana rijlaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjulurkan kedua kakinya, wastaqbalal qiblah, ya kemudian menghadap kiblat. Mohon maaf, fathana rijlaihi, beliau langsung memutar kedua kakinya, kan menghadap ke makmum kan, langsung mutar ke kiblat. Wastaqbalal qiblah, bila menghadap kiblat, fasajada sajdataini tsumma salam, kemudian beliau sujud dengan dua kali sujud, kemudian salam. Nah ini enggak ada penjelasan takbir beliau. Tsumma aqbala 'alan nasi biwajhihi, kemudian beliau menghadap kepada manusia dengan wajah beliau. Faqal, beliau mengatakan, innahu law hadatsa fis sholati syai'un amba'tukum bihi, sesungguhnya kalau terjadi sesuatu di dalam sholat pasti kalian saya beritahu. Walakin, tetapi, innama ana basyarum mithlukum, ini saya itu manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, ketika aku lupa maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, dan jika seseorang dari kalian ragu dalam sholatnya, falyataharras shawab, silakan memilih yang benar. Kalau memilih yang benar maksudnya apa Bapak Ibu? Memilih yang yakin, dan yang yakin itu mengambil bilangan yang terbesar. Apa? Terbesar, terkecil? Terkecil. Fal yutimma alaihi, kemudian dia menyempurnakan atas bilangan terkecil tadi. Tsummal yasjud sajdataini, kemudian hendaknya dia sujud dua kali sujud. Kemudian dalam riwayat Bukhari, fal yutimma tsumma yusallim tsumma yasjud, hendaknya dia apa? Menyempurnakan, baru kemudian salam, baru kemudian sujud. Kemudian dalam riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdata yasahwi, mengerjakan dua sujud sahwi, ba'da salami wal kalam, setelah salam dan setelah berbicara. Nah ini penjelasannya bagaimana hadis ini Bapak Ibu. Pertama kali, bahwa pada hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan salah satu sholat yang 4 rakaat sebanyak 5 kali. Nah para sahabat tidak memperingatkan beliau, tidak subhanallah. Kenapa? Karena mereka menduga, jangan-jangan ada wahyu baru gitu kan? Jangan-jangan ada wahyu baru. Makanya baru selesai salam mereka bertanya, sholatnya kok beda, Nabi ada sesuatu kah? Gitu. Nah dalam riwayat lain itu para sahabat mengatakan, sholaita khamsan, panjenengan telah sholat 5 rakaat. Baru kemudian beliau
memutar kedua kakinya menghadap kiblat, kemudian sujud sahwi 2 kali, baru kemudian salam. Nah, hadis ini Bapak Ibu menjelaskan, kalau hadis yang pertama kali sujud sahwi karena kurang, ya kan? Kemudian sujud sahwi karena ragu-ragu. Nah, ini sujud sahwi karena kelebihan. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa kita diperintahkan sujud sahwi ketika ada kelebihan dalam sholat, dan sholatnya nggak perlu diulang, cukup sujud sahwi 2 kali. Wong sholat ndak ingat, lupa, ya kan? Nah, dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi pakai berdiri ndak pakai berdiri. Jadi nggak harus berdiri, beliau langsung memutar kedua kakinya terus langsung sujud sahwi 2 rakaat. Itu tetap takbir. Cuma masalahnya takbir pakai angkat tangan apa enggak? Ya tentu yang afdol adalah pakai angkat tangan. Nek nggak angkat tangan enggak apa-apa, insya Allah bebas. Begitu pula dengan sujud tilawah juga sujud syukur. Jadi pakai angkat tangan apa enggak itu enggak masalah, dua-duanya boleh. Perselisihannya itu mana yang afdol gitu aja, tapi insya Allah sama-sama boleh. Kemudian hadis ini menjadi dalil Bapak Ibu bahwa mengikuti imam yang jelas-jelas salah itu sholat tidak batal, dan memang kewajiban makmum itu mengikuti imam. Andaikan imam itu dikatakan subhanallah subhanallah tapi tetap jalan terus, ya tetap makmum harus mengikuti imam gitu. Baru selesai salam ngomong, sampai tadi ke begini-begini gitu loh. Kalau memang dia tidak paham ketika diingatkan saat sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa sujud sahwi sama seperti sujud lainnya dalam sholat, tadi sudah. Kemudian menjadi dalil bahwa orang yang berpaling dari kiblat karena lupa itu juga sholatnya tidak batal. Intinya apapun yang terjadi karena lupa, karena tidak ngerti, tidak tahu, maka tidak batal gitu loh. Perkataan Nabi, fa idza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa maka ingatkan. Nah, ini berarti kan wajib bagi makmum ketika mendapati imamnya itu lupa harus diingatkan. Tentang di mana sih tempatnya sujud sahwi yang benar itu Bapak Ibu, ini ada banyak pendapat dari para ulama ya. Kalau Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, jadi Al-Hanafiyah mengatakan pokoknya sujud sahwi itu setelah salam. Ya, baik kelebihan, baik kekurangan, baik ragu-ragu, semuanya setelah salam. Sementara Syafi'iyah mengatakan semuanya sebelum salam. Ya, semuanya sebelum salam. Sementara pendapat ketiga itu yang benar ini pendapatnya Imam Malik ya. Jadi kalau memang kurang maka sujudnya sebelum salam. Kalau misalnya kelebihan maka sujudnya setelah salam. Nah, ini yang benar insyaallah Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya baik kurang ataupun lebih, kalau dua-duanya dilakukan setelah salam atau dua-duanya dilakukan sebelum salam, sama-sama bolehnya sah. Cuma yang afdal kalau kurang kapan dilakukan? Sebelum salam. Kalau kelebihan setelah salam. Okay. Kemudian Wali Ahmada, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Jamnya ganti. Nggih, jamnya ganti bayar. Kok tambah ndak ketok? Setelah 2 rakaat takbir lagi, ketika habis tasyahud naik.
Iya, jadi dulu sudah kita bahas yang namanya kita angkat tangan Bapak Ibu ketika takbir ya. Yang kita angkat tangan ketika takbir itu, satu ketika takbiratul ihram ya. Dua ketika takbir mau ruku. Tiga ketika takbir untuk menuju ke tasyahud, mau merakaatkan ketiga. Jadi setelah tasyahud itu kita angkat tangan, itu tempatnya. Kemudian yang keempat adalah ketika sami Allahu liman hamidah. Ini tempatnya kita untuk angkat tangan dalam sholat. Tapi kalau misalnya nggak takbir itu ndak apa-apa. Yang harus wajib angkat tangan itu khusus takbiratul ihram yang pertama itu. Oke, insyaallah begitu Bapak Ibu. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai ya, dari hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an. Marfu itu berarti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syakka fi sholatihi, barang siapa yang ragu-ragu di dalam sholatnya, falyasjud sajdataini, silakan sujud 2 kali sujud ba'dama yusallim, setelah dia salam. Hadis ini sahih Bapak Ibu ya, meskipun ada yang mengatakan dhaif tapi sahih. Nah, ragu-ragu tadi gimana ketika kita ragu-ragu Bapak Ibu? Kita mengambil yang yakin, yaitu kita mengambil bilangan terkecil, terus kita melanjutkan, baru kemudian sebelum salam kita sujud sahwi ya. Sudah tasyahud, tinggal mau salam kita sujud sahwi, baru kemudian bangkit assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, hadits ini mengatakan itu sujudnya setelah salam ya. Sebetulnya nggak menjadi masalah, boleh baik ini maupun itu boleh. Jelas nggih? Ada yang ditanyakan? Jelas Bapak Ibu nggih? Jelas? Nggak bingung? Nggih. Ibu ada ditanyakan Bu? Monggo silakan nggih. Lupa. Ya enggak pakai sujud sahwi. Nah, makmumnya enggak ada yang subhanallah ta? Oh iya. Terus enggak pakai sujud sahwi. Ya, enggak apa-apa insyaallah, enggak apa-apa ya. Kan masalah takbir aja kan? Iya. Salat fajar belum menguning, itu salat apa itu setelah asar itu? Jadi ada 5 waktu yang kita dilarang sholat. Setelah asar, setelah subuh ya, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, yang kelima ketika matahari di tengah-tengah, yang bayang-bayang kita injak. Nah, ini kita dilarang sholat di situ, kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Apa sholat-sholat yang memiliki sebab? Misalkan kita masuk masjid ya, pada waktu-waktu itu kan kita diperintahkan tahiyatul masjid ya, maka kita sholat tidak apa-apa. Atau kita habis berwudu, setelah berwudu itu kan ada perintah sholat 2 rakaat kan, sholat 2 rakaat wudu. Nah itu juga meskipun waktu-waktu yang terlarang maka tidak menjadi masalah. Oke, insyaallah begitu. Termasuk
sholat apa lagi? Sholat jenazah, ya, termasuk sholat gerhana, meskipun pada waktu terlarang tidak apa-apa. Makanya kalau panjenengan lagi haji atau pas Ramadanan di Mekah, itu pasti hampir setiap sholat 5 waktu itu ada sholat jenazah. As-sholatu alal mayyiti rahimakumullah, gitu, ya. Insya Allah begitu. Ini sekarang hadis berikutnya sudah 8:30 sampun nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.